Hari ini kita tetap akan lanjutkan serial khotbah kita ya dari kitab Daniel. Ini kitab yang 12 pasal tapi kita sudah lebih setahun sampai tahun depan baru selesai, tapi saya ingin lanjutkan 2 kali lagi sebelum kita masuk ke berita Natal. Ya, tema hari ini adalah pembalasan kerajaan utara. Daniel 11 ayat 10 sampai ke 16. Mari kita membaca bersama-sama firman Tuhan. 1, 2, 3. Kemudian anak-anaknya akan bersiap untuk berperang dan akan mengerahkan sejumlah tentara yang besar. Lalu salah seorang dari mereka itu akan bergerak maju melawan dia, menggenangi dan meliputi semuanya seperti air bah. Dan pada serbuan yang kedua kalinya, ia akan sampai ke benteng musuhnya. Maka menggeramlah raja negeri selatan itu, lalu maju berperang melawan raja negeri utara yang telah mengerahkan sejumlah tentara besar. Dan tentara besar itu akan jatuh ke tangan musuhnya. Setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya akan bermegah, walaupun ia telah menewaskan berlaksa-laksa orang. Ia tidak akan mempunyai kekuatan. Lalu untuk kedua kalinya raja negeri utara itu akan mengerahkan sejumlah tentara besar, lebih besar dari yang pertama. Dan beberapa tahun kemudian ia akan bergerak maju melawan dia dengan tentara yang besar dan dengan banyak perlengkapan perang. Pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan raja negeri selatan, juga orang-orang yang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan, tetapi mereka akan tergelincir. Maka raja negeri utara itu akan datang, mendirikan kubu pengepungan dan merebut kota yang berbenteng, dan tentara negeri selatan tidak akan dapat bertahan, juga pasukan-pasukan pilihannya sekalipun, ya tidak ada kekuatan apapun yang dapat bertahan. Ayat 16 kurang. Ayat 16. Sehingga raja yang menyerangnya akan berbuat sekehendak hati dan tidak ada seorang pun yang dapat bertahan menghadapinya. Ia akan menduduki tanah permai dan seluruhnya akan ada dalam kekuasaannya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sudah membaca firman-Mu. Banyak hal yang kami tidak mengerti, tapi oleh terang Roh Kudus kami akan mengerti. Kami bersyukur untuk nubuat Nabi Daniel yang sudah Tuhan berikan kepada dia lebih 6.000 tahun BC ya Tuhan, dan hari ini kami melihat melalui sejarah semua menjadi kenyataan dan akan berlangsung terus sampai kepada akhir zaman. Beri hamba-Mu hikmat, kerendahan hati untuk menyampaikan firman, beri kami pencerahan Roh Kudus, agar kami mengerti dan boleh mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam hidup kami masing-masing. Kami berdoa, bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup selama-lamanya. Amin. Saudara, saya baca sebuah cerita, ada 2 orang Chinese, ya, yang nama last name-nya sama-sama Wong. Yang perempuan bernama Sherry Wong, yang laki bernama Lee Wong. Nah, 2 Wong ini menikah. Dan setelah 1 tahun kemudian lahirlah seorang anak. Di rumah sakit, ya, ketika bayi itu lahir, nurse mengantarkan bayi itu kepada bapaknya, ya, Lee Wong itu. Agak kaget si bapak sebab dia lihat anaknya bukan berkulit langsat seperti orang Chinese, tapi berkulit putih seperti orang bule dan matanya biru. Dia kaget, ini anak siapa? Bayangkan kalau kamu melahirkan anak dan kamu lihat, wah ini kayaknya bukan anak gue nih. Gue putih, ya. Istri gue putih, kenapa anaknya hitam? Misalnya kan, bingung. Ini bingung. Nasya mengatakan, selamat ya Pak Lee Wong, selamat.
kamu mendapatkan seorang bayi pria, laki-laki yang putih dan cantik. Saya tanya, namanya siapa? Karena perlu dicatat. Nah si bapak itu masih kaget. Dia bilang tidak mungkin. Tidak mungkin dua orang wong melahirkan, menghasilkan bayi berkulit putih bermata biru. Ya Pak, tapi perlu namanya. Namanya siapa dong? Kalau you memaksa, namanya saya kasih. Mau tebak? Something Wong. Ini humor, saudara. Jelas something wrong. Right? Saudara, kerajaan utara yang sudah kita pelajari dari kitab Daniel ini, yang sudah menguasai, kalau saudara utara bingung, coba pikirkan Media, Aram, Babel itu utara. Bermusuhan dengan selatan, selatannya Israel, tanah permai, yaitu Mesir. Utara dan selatan bermusuhan. Konflik yang tidak pernah selesai, sampai hari ini boleh dibilang. Padahal dua-duanya, utara dan selatan, itu sama-sama musuhnya Israel. Sama-sama ingin mencaplok Israel tanahnya dan sama-sama ingin melenyapkan Israel. Sampai hari ini. Utara siapa? Iran, Irak, Syria, selatan, Mesir, dua-dua anti-Israel, tidak suka. Ya. Bahkan Iran dan memakai Hamas ingin melenyapkan eksistensi Israel dari muka bumi. Tapi herannya, utara dan selatan yang sama-sama punya kepentingan untuk melenyapkan Israel dan menduduki tanah Israel yang disebut tanah permai itu, bermusuhan dan konflik tidak pernah selesai. Nah ini namanya something wrong. Ada problem di sini, ada masalah di sini, permusuhan mereka terus menerus. Sebelumnya dalam ayat 9 kita sudah pelajari bulan lalu ya, bahwa Raja Seleukus II dari kerajaan utara, yaitu Media Aram Babel waktu itu, ya, menyerang Raja Ptolemeus III, Raja Selatan yaitu Mesir. Itu terjadi dalam catatan sejarah tahun 240 sebelum Masehi. Namun Seleukus II kalah, kita udah belajar itu. Dia diusir pulang ke negerinya, dia malu, dipermalukan. Nah, kejadian itu menjadi titik konflik dan permusuhan antara utara dan selatan tidak pernah selesai. Nah, hari ini kita akan melihat bahwa utara yang sudah kalah itu ingin membalas. Dari teks yang kita baca hari ini kita melihat bagaimana pembalasan kerajaan utara terhadap selatan. Nah, ayat 10 menyebutkan bahwa anak-anaknya akan bersiap untuk berperang. Raja utara Seleukus II itu ada dua orang putra, dua orang anak. Namanya Seleukus III yang menggantikan ayahnya, Seleukus II memerintah dari tahun 227 sampai 223 sebelum Masehi. Nah, adiknya Seleukus III ini bernama Antiochus III. Dua-duanya kompak. Dua-duanya bersepakat, dua-duanya merencanakan untuk membalaskan dendam ayahnya. Jadi mereka merencanakan untuk menyerang negeri selatan. Tapi sayang sekali Seleukus III ya, yang berangkat melalui wilayah Asia Kecil, sejarah mencatat dia mati terbunuh di sana. Jadi tinggallah Antiochus III yang disebut Antiochus III Agung. Ya. Ini meneruskan kerajaan utara. Bisa dilihat dalam sejarah itu tahun 223 sampai 187 sebelum Masehi. Ini yang di ayat ke-10 tadi disebut salah seorang dari mereka. Siapa? Antiochus III. Dia meneruskan peperangan melawan kerajaan selatan yaitu Mesir. Nah, buat ini digenapi,
pada tahun 219 ketika Antiochus III Agung dia berhasil memimpin penyerangan ke Mesir dan menduduki wilayah Aram dan sebagian tanah Israel diambil pada saat itu. Memang saat itu Israel sedang dijajah oleh Mesir, tapi sempat diambil sebagian oleh kerajaan utara. Nah, raja yang memerintah di Mesir waktu itu adalah putra dari Ptolemeus III, yaitu disebut Ptolemeus IV Philopater, itu tahun 221 sampai 204 sebelum Masehi. Nah, kemenangan yang sangat besar ini digambarkan sebagai genangan air bah. Jadi sudah lihat di situ genangan air bah yang meliputi semuanya. Nubuat ini digenapkan ketika pada serbuan kedua kalinya ke negeri Mesir pada tahun 217 sebelum Masehi, sejarah mencatat Antiochus III Agung berhasil maju sampai ke benteng Rafia. Ya, benteng Rafia yang berada di perbatasan selatan dengan wilayah Israel. Nah, ini peperangan sangat sengit waktu itu, sangat besar. Tapi rupanya pihak Mesir, Raja Mesir tidak tinggal diam. Ptolemeus IV Philopater, dia membalas. Ayat 11 mengatakan, maka menggeramlah raja negeri selatan itu. Siapa? Philopater. Dia geram, dia marah, dan dia menyerang kembali. Dari catatan sejarah abad kedua sebelum Masehi, itu sejarawan yang terkenal Polybius V, kita temukan catatan bahwa kedua pihak mengerahkan pasukan yang sangat-sangat besar pada saat itu. Raja Antiochus III Agung mengerahkan 62.000 prajurit perang, 6.000 pasukan berkuda, dan 102 ekor pasukan gajah untuk menyerang Mesir. Wah, sekarang nggak pakai gajah, saudara, kalau berperang. Zaman itu pakai kuda plus gajah. Sekarang pakai apa? Pakai tank, pakai nuklir, ya kalau bisa. Tapi zaman itu kuda dan gajah. Dengan geram Raja Mesir nggak mau ketinggalan, dia juga mengerahkan, ya masuk. Dia lihat udah mulai masuk ke benteng Rafia, dia mengerahkan 70.000 pasukan perang, 5.000 pasukan berkuda, 73 ekor gajah untuk melakukan perlawanan. Nah, dalam peperangan itu dimenangkan oleh Ptolemeus IV Raja Mesir. Jadi utara kalah pada serangan itu. Ayat ke-12 mencatat, setelah tentara besar itu dihancurkannya, maka hatinya bermegah. Raja Mesir, Philopater begitu sombong, megah, menganggap aku sanggup menaklukkan utara. Dia lupa diri, bermegah, dan firman Tuhan mengatakan, kekuasaannya makin lama makin lemah sebab dia lupa diri karena kemenangannya. Catatan sejarah menyebutkan dia menewaskan 10.000 pasukan perang, 300 orang pasukan berkuda, 5 pasukan berkuda mati, dan ditawan 4.000 musuh. Tapi karena dia lupa diri, dalam kemenangannya, kemegahannya, kekuasaannya bertambah lemah. Nah, saudara, hari ini kita melihat nubuat itu terjadi. Hari ini Mesir boleh bilang tidak diperhitungkan di mata dunia. Boleh dikatakan dia negara yang besar, negara yang hebat, ya, punya sejarah yang tua, tapi Mesir di mata dunia itu kecil, lemah. Sampai hari ini, posisi Mesir hampir tidak diperhitungkan dalam kancah dunia. Dalam konteks kehidupan kita, saudara mungkin tanya, Pak, apa maknanya buat kita? Permisi tanya, ya, apakah dalam kehidupan saudara sehari-hari punya musuh? Tanda kutip. Orang yang kamu benci, orang yang kamu tidak suka, ya, orang yang menyakiti kamu ingin get even, ingin balas, ya. Seneng kalau musuhmu itu jatuh, ya. Kalau dengar dia sakit, saudara bersuka cita, dengar dia disambar petir apalagi, ya kan? Saudara punya hati seperti itu, ya. Ingat saudaraku, ya, jangan membalas mata ganti mata atau gigi ganti gigi. Itu yang terjadi utara dan selatan, mata ganti mata, gigi ganti gigi, sampai hari ini tetap
tetap permusuhan antara utara dan selatan tidak selesai. Kehidupan yang balas-membalas itu tak pernah akan selesai. Saudara suka nonton film kungfu gak? Saya dulu masa di college itu hobinya adalah nonton film silat. Jadi tiap malam sudah pulang kuliah masih nonton film silat, temenin kakak ipar saya. Itu berseri-seri saudara, satu judul puluhan seri. Ya, video itu masih VHS. Ya kan? Habis satu judul lanjut lagi berapa puluh seri, ya kan? Isinya sebenarnya dipikir-pikir cuma satu, balas dendam. Yang di sini mati, anak buahnya lari, belajar kungfu, balas dendam lagi, ini dibakar, diserang, balas lagi, terus balas, ditebas mati banyak. Ya. Balas dendam, itu saja. Kita gak rasa, di sini potong, sana potong, lama-lama kita lihat dompet kita dipotong juga. Kita keluar duit terus kan, serial. Itu yang terjadi. Kehidupan balas-membalas tidak pernah akan selesai. Hanya dengan belajar mengampuni seperti Tuhan Yesus mengampuni. Tuhan Yesus beri contoh di atas kayu salib. Kalimat pertama keluar dari mulut Yesus apa? Bapa ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sebenarnya tahu gak sih mereka? Tahu secara jasmani. Apa yang mereka buat? Melawan Yesus, melawan Tuhan, dibeli, ya, tahu. Tapi secara rohani mereka buta. Itu sebabnya Yesus mengatakan Bapa ampuni mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Belajar mengampuni, saudaraku. Dengan belajar mengampuni, saudara akan terlepas dari rasa salah, ya, rasa benci, rasa pahit, rasa dendam. Ya. Itu ibarat sebuah belenggu, penjara. Saudara sedang memenjarakan dirimu sendiri. Kalau saudara hari ini tidak bisa mengampuni orang lain. You sedang mengungkung, membelenggu dirimu sendiri di dalam hatimu dan pikiranmu. Rugi punya musuh. Ya. Satu musuh lebih banyak dari 1000 teman, itu pepatah. 1, 2, 3. Satu musuh lebih banyak dari 1000 teman. Kenapa? Punya satu musuh saja, kamu selalu ingat dia. Makan ingat dia, dan sekali ingat sebel, gak nafsu makan. Tidur ingat dia, ingat sebel juga, gak bisa tidur. Ya kan? Kerja ingat dia, gak bisa kerja. Di mana-mana ingat dia. Dia terus, karena kamu simpen di sini, kamu belenggu dia. 1000 teman belum tentu ingat, ya kan? Sudah makan enak, ingat teman nggak? Jadi satu musuh lebih banyak dari 1000 teman. Lepaskan diri. Satu hari ada seorang murid SD, ya, bertanya kepada gurunya, Pak Guru, tahu nggak perbedaannya antara Jokowi dan Yesus? Persamaan dan perbedaannya apa? Tahu gak Pak Guru? Saya tahu. Bu gurunya bilang, gue gak tahu. Coba kalau kamu tahu kesamaannya ya Pak. Jokowi dan Yesus sama-sama tukang kayu. Oke, betul. Bedanya apa? Bedanya Jokowi itu orang Solo, Yesus orang Kudus. Jadi satu Solo, satu Kudus. Loh, maksudnya apa? Maksudku, Yesus itu orang kudus, dia gak punya dosa. Itu sebabnya barang siapa yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni dan bisa dikuduskan oleh Yesus. Jokowi gak bisa ngampunin orang. Sebab dia Solo. Paling-paling ngampunin pajak amnesti. Kalau masih jadi presiden. Ini humor, cerita lucu, cerita anak-anak. Tapi ada maknanya, saudara. Bahwa hari ini, jika saudara sungguh sudah dikuduskan oleh Kristus, dosa saudara sungguh sudah diampuni, saudara benar-benar menerima Yesus dalam hatimu, dia menguduskan kamu, maka kamu pasti, bukan mudah-mudahan, pasti akan dimampukan untuk mengampuni orang lain. Amin? Itu buktinya, kamu Kristen asli. Salah satu bukti kamu Kristen asli atau palsu adalah kamu bisa mengampuni orang lain. Itu asli. Waktu kamu dendam kesumat, ya,
kesel, pahit, benci, dibawa sampai mati, mau mati pun masih belum bisa ngampuni. Itu artinya kamu belum diampuni. Itu yang Tuhan bilang. Ya kan? Karena jika kamu tidak mengampuni saudaramu yang bersalah padamu, maka Bapa di sorga pun tidak akan mengampuni kamu. Itu salah satu buktinya. Kristen asli atau palsu, tanya diri sendiri, saya mampu gak mengampuni musuh-musuhku, siapapun dia. Istri, suami, ya, orang tua, teman, pacar, ya, sahabat, siapa saja, bos, siapapun yang menyakiti kamu. Tanya diri sendiri, apakah aku mampu mengampuni dia? Kalau tidak, minta kekuatan dari Tuhan Yesus. Amin. Saudara perlu dikuduskan kembali. Dan kemudian mengampuni orang lain. Nah selanjutnya Antiochus III Agung yang kalah dalam peperangan di Benteng Raphia, itu terjadi 217 sebelum Masehi, dia harus kembali ke negerinya. Tapi hatinya masih tidak rela. Dia tetap merencanakan pembalasan. Itu sebabnya tema kita pembalasan kerajaan utara. Ya, dia tidak putus asa. Otaknya isinya cuma balas dendam, balas dendam. Itu isi pikirannya. Maka pada tahun 212 sampai 204 dia berhasil mengembangkan kekuasaannya ke wilayah timur dan dia mengembangkan pasukan perangnya, pasukan militernya sampai ke perbatasan wilayah negeri Hindia dan Laut Kaspia, sangat besar. Tahun 203 sebelum Masehi menurut catatan sejarah, Ptolemeus IV dan istrinya meninggal dunia. Ya. Jadi Raja Mesir dan istrinya mati. Lalu anaknya yang baru usia 4 tahun, yang bernama Ptolemeus V Epiphanes 4 tahun, diangkat menjadi kaisar. Raja Mesir. Nah ini kesempatan bagi kerajaan utara. Dia pikir ini anak kecil umur 4 jadi raja, udah kesempatan saya akan menyerang kembali. Maka firman Tuhan mengatakan beberapa tahun kemudian, ini dalam fakta sejarah, sebenarnya enggak beberapa sih, 14 tahun kemudian, jadi anak itu masih remaja. Ya, dia melakukan serangan ke Mesir. Mengerahkan pasukan yang jauh lebih besar dari yang dulu, perlengkapan yang jauh lebih banyak dari yang dulu. Dan dia mengajak negeri-negeri lain bersekutu menyerang Mesir. Ayat 14a mencatat pada waktu itu banyak orang akan bangkit melawan Raja Selatan. Sebab apa? Sebab dia mencari kawan. Salah satu kawan dia yang diajak untuk bersekutu adalah Raja Makedonia, yaitu Filipus V. Mari sama-sama kita serang Mesir. Mari kita hancurkan dia. Dan Filipus V berhasil bersekongkol untuk menyerang Mesir dan ingin menggulingkan raja yang masih sangat muda. Ayat 14b mencatat juga orang-orang lalim dari bangsamu akan membesarkan diri sehingga penglihatan itu menjadi kenyataan tetapi mereka akan tergelincir. Nah ini bicara Israel. Israel waktu itu ingat dijajah oleh Mesir. Mereka berpikir, wow kalau ini Mesir kalah kita akan bebas. Sebab itu ketika Raja Utara datang mengajak Israel bersekutu, bersekongkol, mereka terima. Israel pikir, wah kalau Antiochus III menang ini ya, kita bebas. Kita akan lepas dari penjajahan Mesir. Ya. Itu yang dipikirkan oleh orang Israel pada waktu itu. Ya. Nah sebab itu sejarawan Yahudi yang sangat terkenal, ini saudara kalau suka sejarah silakan beli buku ini, karangan Josephus. Ya. Bukunya bernama Antiquities. Pasal ke-12, ya, nomor ke-12, pasal ketiga mencatat bahwa pasukan Antiochus III tiba di Yerusalem setelah mereka ready untuk menyerang Mesir bersama-sama. Dan seluruh pasukan perangnya, kuda-kudanya, gajah-gajahnya, semua pasukan militernya dirawat dan dikasih makan oleh Israel. Setuju kita bersekongkol, ya, setuju kita sama-sama melawan Mesir sebab Mesir menjajah kita. Tidak heran dikatakan orang-orangmu, yaitu
orang Yahudi yang membesarkan diri. Mereka kira akan bebas. Tapi firman Tuhan mengatakan penglihatan itu menjadi kenyataan, tapi mereka akan tergelincir. Antiochus III lebih cerdik dan lebih licik. Setelah menaklukkan Mesir, dia bukan membebaskan Israel. Dia menjajah Israel. Keluar dari mulut singa, masuk ke dalam mulut buaya. Itu yang terjadi. Israel dibohongi, ya. Itu menurut catatan sejarah. Memang tahun 198 sebelum Masehi menurut sejarah Jenderal Mesir, ya, yang bernama Skopas, dia coba melawan dan berhasil sementara saja, nggak sampai 1 tahun, ya. Tapi akhirnya dikalahkan di dekat hulu Sungai Yordan, yaitu daerah Paneas. Ayat 15 mengatakan kota bentengnya, itu kota apa? Kota Sidon. Ya. Kota bentengnya Sidon berhasil dikepung dan juga ditaklukkan oleh Antiochus III. Walaupun dibantu jenderal lain dia berhasil. Ya. Lalu ayat 16 menegaskan keberhasilan Antiochus secara gemilang termasuk menaklukkan seluruh tanah permai. Jadi kalau saudara baca tanah permai dalam kitab Daniel ataupun perjanjian lama itu artinya Israel. Disebut tanah permai. Ditaklukkannya. Seluruh Israel jatuh di tangan Antiochus III Agung. Janji-janji manis Antiochus III adalah janji-janji palsu. Saudara, apa yang kita pelajari? Ingat, jangan bersekongkol dengan orang-orang fasik. Jangan bergaul dengan orang-orang fasik. Itu adalah sebuah kekejian. Ya. Israel memang dijajah Mesir, tapi persekutuan dengan Antiochus III yang licik dan fasik itu untuk mengalahkan Mesir, itu dibenci oleh Tuhan, tidak berkenan di mata Tuhan. Ini disebut dosa kelaliman yang bermegah karena manusia. Israel tidak berharap pada Tuhan, berharap pada siapa? Antiochus III. Hari ini kalau saudara dalam kesulitan, dalam persoalan, dalam tantangan, dalam ujian, berharap pada manusia, memegang janji-janji manusia dan janji-janji iblis, apalagi bersekongkol, bersekutu dengan orang-orang fasik, ingat, itu dosa kekejian di hadapan Tuhan dan saudara takkan berhasil. Pasti akan gagal. Nah, konteks hari ini kita melihat Israel tetap jadi rebutan. Negara Israel tetap jadi rebutan. Itu sebabnya Netanyahu kemarin mengatakan selesai pertukaran rugi sebenarnya Israel itu ya. Ratusan tukernya cuma belasan ini tawanan-tawanan perang. Selesai itu akan meneruskan perang untuk membasmi Hamas. Apakah bisa? Bisa berhasil? Nubuat ini mengatakan jika nubuat berganda, peperangan di Timur Tengah akan terus berlangsung sampai Yesus datang kedua kali. Hamas juga bodoh, tidak bodoh. Pemimpinnya semua di luar situ. Ya, nggak ada yang tinggal di Gaza. Kamu kira pemimpinnya bodoh? Itu punya biliunan dolar, orang kaya semua. Ya, mereka justru dengan perang akan mendapatkan uang yang banyak dari negara-negara lain. Bersekutu dengan Iran, dengan Syria, dengan negara utara. Ya, utara dan selatan akan terus berperang, saudaraku. Peperangan Timur Tengah tidak akan berhenti sampai Yesus datang kedua kali. Pada saat itu tidak ada lagi perang. Pada saat itu tidak ada lagi rumah sakit. Pada saat itu tidak ada lagi penjara. Pada saat itu pengadilan pun tidak perlu sebab Kristus datang sebagai hakim segala hakim. The King is coming. Amin. Itu tema KKR kita. Ajak teman-temanmu hadir, dengarkan firman Tuhan. Yesus datang kedua kali bukan sebagai juru selamat, tapi sebagai raja segala raja, hakim segala hakim. Itu konteks nubuat akhir zaman. Sebab itu saudara harus bertahan. Jangan sampai saudara tergelincir,
dan kemudian bersekongkol dengan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang sengaja melawan Tuhan, sengaja melawan firman Tuhan, jangan saudara, pasti kamu akan tergelincir dan jatuh. Saya bersyukur di Thanksgiving walaupun tidak banyak, ya, tapi berhasil dengan baik, firman Tuhan sangat bagus. Saya bersyukur bisa ikut dengarkan firman Tuhan, biasanya Pak Edi cuma khotbah, sekarang bisa duduk dengarkan khotbah. Ya, ada sebuah hal saya nggak tahu saudara udah lihat belum di YouTube, Pak Calvin dia sharing di khotbahnya, dia katakan dari survei dia lihat-lihat gereja-gereja, termasuk gereja Indonesia dan non-Indonesia, hari ini kata yang paling banyak terdengar di gereja adalah apa? Tersinggung. Kita jarang di gereja dengar kata damai, kasih, dia bilang sekarang jarang. Ketemu orang ngobrol-ngobrol dengarnya tersinggung. Sebagian besar orang-orang yang meninggalkan gerejanya, kalau ditanya alasannya apa? Tersinggung. Saya tahu, saya harap di IGNC tidak banyak terdengar kata ini. Saya harap di IGNC kita banyak mendengar kata saling mengasihi, saling menerima, hidup damai dengan siapa saja, ya. Karena perasaan ini memang tipis nih. Saya nggak tahu apa Indonesia Timur orang perasaannya lebih tipis atau orang bule juga sama. Tipis mana, saudara? Ya. Dikit-dikit tersinggung. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat Galatia, ya, itu tertulis dalam Galatia 4:16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kamu menjadi musuhku? Nah, saudara, tersinggung itu nggak salah menurut saya. Saudara boleh tersinggung, boleh marah, silakan. Kalau yang saudara terima adalah kejahatan orang lain, kata-kata kotor, ya, makian, cemoohan, olokan, silakan, boleh tersinggung dan marah. Tapi kata Paulus, hari ini, pada zaman dia dan hari ini, banyak orang dengar kebenaran tersinggung, kata Paulus. Saya harap saudara jangan tersinggung kalau dikritik atau dikoreksi dengan kebenaran. Ya, memang yang benar itu gak enak, betul gak? Sesuatu yang benar itu gak enak didengarnya, tapi sebenarnya itu adalah obat untuk menumbuhkan kita lebih dewasa. Kebenaran itu menyakitkan. 1, 2, 3. Suatu hari ada 2 anak berantem, umur 3, umur 5. Jambak-jambakan. Ya, kokonya lebih kuat, dia jambak lebih keras adiknya. Sampai anak adiknya teriak-teriak. Mamanya bilang, kamu kenapa jambak dia? Sekarang saya ingin ajar dia. Kebenaran itu menyakitkan. Dia jambak saya dulu. Ini anak kecil, saudara. 3 dan 5 bisa begitu. Tapi ingat, kalau kebenaran firman Tuhan yang saudara terima, saya minta dengan hormat, jangan tersinggung. Tapi belajar bertumbuh sama-sama. Makin dewasa di dalam Tuhan. Ya. Saya doakan biar di IGNC kita banyak mendengar kata-kata yang lebih baik, positif. Saling mengasihi, saling menerima, saling mengampuni, saling memaafkan. Hidup damai dengan siapa saja biar bisa menjadi kesaksian bagi orang lain. Berhati-hatilah saudara, pergaulan yang buruk akan merusak hidup saudara. Jangan terjerat dalam taktik si jahat. Si jahat itu, iblis itu punya banyak nama. Pemecah belah, pencemooh, pencuri, penuduh, perusak. Dan dia adalah bapak segala pendusta. Jangan sampai saudara terjebak. Walaupun ada janji-janji manis, seperti tadi kita belajar dari Antiochus 3, ada janji-janji manis dari manusia. Ingat, hanya janji Tuhan yang bisa kita pegang dan percaya. Amin. Amsal 3:5-6 tadi ayat pembimbing kita. Percayakan seluruh hidupmu, itu artinya serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Sebab dia yang meluruskan jalanmu. Kepada siapa engkau percaya hari ini? Kepada siapa engkau beriman hari ini? Kata-kata siapa yang saudara pegang hari ini? Saya baca sebuah ilustrasi satu orang yang bernama Jack. Suatu hari dia panjat tebing, saudara. Ya, panjat tebing, waktu sore hari dia mau turun itu, dia terpleset kemudian jatuh. Waktu melayang-layang jatuh itu, dia terus menggapai-gapai, akhirnya pegang sebuah ranting pohon. Di pinggir tebing. Hari mulai gelap. Hatinya deg-degan dan takut. Ini bisa patah gak rantingnya?
Lalu dia mulai teriak, tolong, tolong, siapa di sini yang bisa tolong saya? Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Saya akan menolongmu, Jack. Kamu siapa? Aku Tuhan. Tuhan? Tolong aku Tuhan, aku janji deh, kalau aku selamat, aku akan rajin ke gereja, aku akan kasih persepuluhan, aku akan melayani. Tuhan bilang, apa saja aku dengar Tuhan, selamatkan aku. Baiklah, aku akan selamatkan kamu. Ya, apa yang harus kulakukan Tuhan? Lepaskanlah tanganmu dari pohon itu. Lepaskan. Ya lepaskan, kamu percayakan dengan aku Tuhanmu, siapa kamu percaya? Percayakah? Ya percaya sih percaya Tuhan, tapi lepaskan. Nggak gampang ya. Waktu kamu punya rasio berlawanan dengan firman Tuhan, siapa yang kamu pilih? Otakmu, kata hatimu, kata logika, atau kata Tuhan? Tuhan bilang lepaskan. Dia diam aja. Hari makin malam, hatinya takut dan gentar. Dia terus menggelantung di situ. Lalu tiba-tiba dia teriak, hei, di atas sana ada Allah yang lain enggak? Ada orang lain enggak? Halo, tolong. Waktu kamu jalan buntu, seolah-olah Tuhan tidak menjawab kamu. Kepada siapa kamu teriak? Kata-kata manusia? Kata-kata tetangga? Kata-kata iblis, kata-kata dukun, orang-orang yang ajak kamu sekongkol, siapa yang kamu dengar? Jack bergantung di situ bertahan sampai pagi, lebih 12 jam. Dia tidak berani melepaskan tangannya dari ranting itu. Sebab dia percaya logika, percaya hati, bukan percaya Tuhan. Jam 6 pagi matahari mulai terbit. Dia lihat ke bawah, ternyata jarak ranting kakinya ke tanah hanya 2 feet. Dia rela tergantung 12 jam. Tidak mau percaya kata Tuhan, lepaskan tanganmu, kamu selamat. Hanya 2 feet kok. Banyak hal di dunia ini kita gak lihat gelap, saudara. Gelap, kamu gak lihat gelap masa depanmu. Tapi hanya janji firman Tuhan yang bisa dipegang. Amin. Bukan janji manusia. Bukan janji Pak Edi. Bukan kata-kata saya. Kata-kata firman. Percayalah dengan segenap hatimu kepada Tuhan. Sebab dia akan meluruskan jalanmu. Jika kamu tidak pegang kata-kata Tuhan, jalanmu akan bengkak-bengkok. Bahkan kau akan tergelincir. Mari kita ingat. Hari ini dalam perjamuan kudus Tuhan Yesus mati bagi kita, bangkit bagi kita. Tiada yang lebih hebat, tiada yang lebih tinggi, tiada yang lebih mulia dari Tuhan Yesus. Pegang firman-Nya. Kau pasti selamat, kau pasti diberkati. Yesus bilang, aku datang supaya mereka punya hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Tahukah saudara bahwa Tuhan tidak pernah tidak jawab doa? Jangan bilang Tuhan tidak jawab doa, salah. Tuhan selalu jawab doa. Cuma jawabannya bisa yes, bisa no, bisa wait, ya kan? Waktu Tuhan jawab yes, dia sedang menambahkan imanmu karena kamu percaya kata-katanya. Waktu dia bilang tunggu, wait, Tuhan sedang menambahkan kesabaranmu karena selama ini kamu selalu tergesa-gesa dan tidak sabar. Ketika Tuhan menjawab no, itu juga jawaban. Kok gak jawab-jawab, sebenarnya jawab, jawabannya no. Tuhan sedang persiapkan yang terbaik bagimu, asalkan kamu pegang firman-Nya. Saudara mau tahu ada yang keempat? Tuhan bilang, oke, but resiko tanggung sendiri. Kadang-kadang saudara tidak sabar. Saudara ngotot, Tuhan aku mau ini. Tuhan kadang mengasihanimu. Tuhan bilang, oke, you gak mau taat? Oke. Resiko tanggung sendiri, you tergelincir. Saya harap kita semua hari ini mengalami kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Bukan tergelincir dan jatuh. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan Yesus, suara hamba-Mu sudah berhenti. Biarlah suara Roh Kudus terus berbisik-bisik di hati kami. Hiburkan yang sedih, kuatkan yang lemah.
tambahkan iman yang ragu-ragu. Dan kalau ada saudara-saudara kami yang belum sungguh-sungguh percaya sepenuhnya kepadamu Tuhan Yesus, curahkan anugerah iman agar mereka boleh rendah hati, benar-benar menerima Tuhan Yesus, pengampunan dosa yang sejati dari Tuhan. Sehingga hidup kami sungguh penuh damai sejahtera sukacita. Kami bisa mengasihi dan mengampuni kesalahan orang lain. Kami bisa hidup berbuah bagi kerajaan-Mu. Kami tidak pusing dengan masalah-masalah sementara, tapi kami fokus kepada Tuhan, berbuah untuk kemuliaan-Mu, sebab kami tidak tahu berapa lama lagi sisa waktu kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah dengar doa kami, sebab kami minta dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Gembala kami yang baik, yang hidup selama-lamanya. Amin.